Makanya seorang muslim yang baik itu waro, sangat hati-hati terhadap apapun yang bukan haknya. Ke kamar mandi ada sampo punya orang, kita mandi tanpa bilang-bilang. Setiap helai rambut ini ada haramnya. Makanan orang kita makan, setiap darah mengalir ada haramnya. Hadirin sekalian, seorang muslim yang baik adalah muslim yang betul-betul hati-hati. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semua. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengapa Rasulullah SAW melarang menggunakan sendal atau sepatu hanya sebelah? Tidak boleh kita hanya pakai sepatu atau sendal sebelah. Mengapa? Salah satu hikmahnya karena kita zolim. Satu kaki ada alasnya, sedang kaki yang lain teraniaya, tidak ada alasnya. Ini salah satu hikmah. Demikianlah Islam mengajari kita untuk tidak berbuat zolim terhadap apapun termasuk diri kita sendiri. Ketakwaan seseorang itu diukur dari salah satunya kemampuan adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil adalah zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau tidak hati-hati dan tidak berpikir, kita sering sekali berbuat zolim. Contoh, membuang sampah sembarangan. Itu zolim sebetulnya. Karena sampah dilempar tidak pada tempatnya. Harusnya sampah itu disimpan pada tempatnya. Siapapun yang membuang sampah sembarangan, dia sudah berbuat zolim. Maaf, menyimpan sendal sesukanya mau masuk ke masjid. Padahal ada tempatnya, itu pun sudah merupakan kezoliman tanpa kita sadari. Apalagi ketika masuk ke masjid menginjak sendal orang lain. Belum tentu yang punya sendal itu rela sendal atau sepatunya diinjak oleh kita. Itu sudah kezoliman dan ada catatannya itu. Buang atau berwudu, airnya terlalu besar sehingga tercurah sangat banyak. Ini pun sudah zolim karena hak untuk wudu itu tidak harus membuang air secara percuma. Secukupnya air. Kalau kita membuang sangat besar, kita sudah zolim, menyia-nyiakan air. Dan semua kezoliman kita akan kembali kepada kita sendiri. Masuk ke toilet, kita tidak mau membersihkan. Kiri kanan terkotori najis oleh kita, walaupun dalam bentuk cairan. Kita tidak bersihkan, kita sudah zolim. Membuat orang lain terkena najis karena kepentingan kita yang tidak bertanggung jawab. Zolim, 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 bagaimana mungkin kita jadi ahli takwa kalau yang kecil-kecil saja sudah zolim. Ada yang suka mencoret-coret pintu kamar mandi, itu zolim. Mungkin tidak ada yang tahu orang siapa yang mencoret, tapi Allah pasti tahu. Allah pasti menyaksikan. Malaikat mencatat dan tidak bisa lepas. Semua kezoliman akan kembali kepada dirinya. Tidak ada yang luput. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Parkir motor sembarangan. Macet sana sini.
Yang mau ngantor terlambat, yang mau ke sekolah, ke kampus terlambat, yang sakit sulit keluar, yang sedang mau melahirkan jadi terhalang. Demi Allah itu yang parkir sembarangan akan memikul semua itu. Tidak ada yang berani mungkin, tapi bencana demi bencana akan berdatangan kepada yang parkir sembarangan ini. Tidak bisa tidak, karena setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Kita menghalangi orang, itu akan celaka kita. Nauzubillahi min dzalik. Merokok, paru-paru dizolimi dengan menghisap racun, itu akan ada perhitungannya. Kemudian asap rokok kita hembuskan, orang lain pun yang tidak ingin mencium bau rokok terhisap. Ini juga akan jadi musibah bagi yang bersangkutan. Mungkin tidak ada yang berani melarang karena dia dianggap besar dan sebagainya. Tapi balasan dari Allah akan kena karena sudah zolim. Mata yang sering melihat yang porno itu sudah zolim. Karena hak mata ini adalah kebaikan. Telinga yang suka mendengar gibah juga sudah zolim. Karena hak telinga ini mendengar kebenaran. Orang yang celetak-celetuk, menghina, meremehkan orang, menggibah, itu sudah zolim. Itu akan kembali kepada dirinya. Bayangkan kita sholat, kita ngaji, tapi banyak kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Ini sulit menjadi ahli takwa. Makanya seorang muslim yang baik itu waro, sangat hati-hati terhadap apapun yang bukan haknya. Ke kamar mandi ada sampo punya orang, kita mandi tanpa bilang-bilang. Setiap helai rambut ini ada haramnya. Makanan orang kita makan, setiap darah mengalir ada haramnya. Hadirin sekalian, seorang muslim yang baik adalah muslim yang betul-betul hati-hati. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hati-hati. Ini sholat kita rapi, bersih, rapi, teratur. Tapi keluar banyak yang tidak rapi, tidak teratur. Orang yang hidupnya berantakan itu juga sudah zolim. Karena berantakan ini dia tidak bertanggung jawab kepada kebersihan, kerapihan. Hati-hati hadirin. Orang-orang yang senang nyimpen sesuatu tidak pada tempatnya sudah zolim. Makanya akan jadi banyak masalah. Marilah kita lebih berhati-hati, kenali sesuatu, lakukan sesuatu sesuai dengan fungsinya, simpan sesuatu pada tempatnya, jangan mengambil hak-hak orang lain, jangan mengganggu hak orang lain, jaga kepentingan umum. Mudah-mudahan walaupun amal kita masih terbatas, walaupun ilmu kita terbatas, walaupun ibadah kita sederhana, tapi kalau kita bebas dari perbuatan zolim, semoga Allah mencintai kita. Karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada taqwa. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa.